kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Gorontalo. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Dengan saya sendiri, Rahmatika Nailu dari SDN 38 Hulondalangi. Saya Santia Ukoio dari SDN 39 Hulondalangi. Saya Amalia Alhasni dari SMP 15 Gorontalo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Tia. Waalaikumsalam Ibu Tika. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita sebentar Ibu akan melakukan kegiatan coaching, maka kita perlu melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Nah kegiatan praobservasi ini saya ingin menyampaikan terkait kompetensi apa saja yang nantinya akan Ibu penuhi sebagai coach nantinya, agar proses coaching yang Ibu lakukan itu akan berjalan sesuai dengan alur tirta serta menggunakan teknik rasa. Nah, sesuai dengan kompetensi ini, adapun rubrik penilaian yang akan saya gunakan di sini Ibu, di mana Ibu harus bisa menjadi pendengar yang aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, Ibu juga perlu menggali informasi yang lebih dari si coaching. Nah, Ibu, pertanyaan yang pertama yang akan saya berikan kepada Ibu terkait kegiatan praobservasi ini, yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan aktif. Oke, nah jadi bisa saya simpulkan bahwa Ibu ingin memenuhi semua kriteria dari coach ya. Nah dari ketiga kompetensi ini, aspek apa yang menurut Ibu paling penting untuk diamati dalam proses coaching nanti? Menurut saya aspek yang paling penting yang harus saya amati dan harus saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti fokus kita pada proses coaching nanti adalah bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu, apa harapan Ibu dari proses coaching yang akan dilakukan sebentar? Oke. Saya ingin si coach saya atau orang yang saya amati yaitu dia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, kemudian si coach bisa memberikan suatu langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Oke Ibu, saya doakan semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan kegiatan praobservasi ini sudah selesai. Nanti kita akan ketemu dan bincang-bincang lagi pada kegiatan pasca observasi. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu. Assalamualaikum Ibu Tia. Waalaikumsalam Ibu Tika. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya, baik-baik saja. Iya, jadi kesempatan ini kita akan pergunakan untuk bincang-bincang santai ya Bu ya, terkait permasalahan apa saja yang Ibu hadapi di dalam kelas. Nah, Ibu, apa nih yang akan kita jadikan fokus pembicaraan kita pada sore hari ini Bu? Oke, begini Bu Tika, saya kan mengajar kelas 1. Kelas 1 itu adalah masa peralihan dari PAUD ke SD. Iya. Nah, ada salah satu siswa di kelas saya itu ada gejala-gejala anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Anak tersebut saya kategorikan sebagai anak yang hyperaktif. Nah, di dalam kelas ini anak kita tahu bersama ya kalau hyperaktif itu berarti anak tersebut tidak bisa diam, kesana kemari, mengganggu teman. Nah itu adalah permasalahan yang sangat yang saya cari solusinya seperti apa. Jadi
mungkin itu permasalahan yang saya hadapi saat ini ya di kelas 1. Oke, jadi masalah saat ini yang lebih Ibu Tia fokuskan adalah bagaimana upaya menghadapi anak yang menunjukkan gejala berkebutuhan khusus itu hiperaktif ya, Bu Ya, ya. hiperaktif. Oke, jadi ini akan menjadi fokus pembicaraan kita pada sore hari ini. Nah, Ibu, tolong ceritakan kepada saya bagaimana situasi di kelas Ibu saat Ibu menghadapi siswa yang hiperaktif ini. Oke, situasinya. Kalau berbicara tentang situasi, tentu tidak kondusif ya. Karena anak yang saya kategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus ini sangat mengganggu teman-temannya. Oke. Di mana di dalam kelas anak tersebut tidak bisa diam ketika misalnya saya mengajar. Kemudian saya menulis di papan tulis, anak tersebut mungkin dia bisa menulis, tapi setelah dia menulis dia akan kesana kemari dan mengganggu teman-temannya, sedangkan teman-temannya duduk diam dan memperhatikan apa yang saya ajarkan, tapi dia sudah kesana kemari dan saya tegur, malah suara saya lebih besar tapi dia hanya acuh-acuh saja. Oke, jadi anak ini sekalipun sudah ditegur tapi tidak menanggapi apa yang Ibu Tia sampaikan ya. Tentunya anak ini membawa dampak ya, menurut saya kalau saya ambil dari apa yang Ibu Tia sampaikan, berarti anak ini membawa dampak terhadap anak-anak yang lain tentunya. Dan hal ini pastinya akan membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif ya, tidak aman lagi seperti itu. Menurut Ibu, apa yang menjadi pemicu utama dari perilaku hiperaktif dari siswa ini? Oke, yang menjadi pemicu utama, menurut saya ya, ini mungkin faktor keluarga. Faktor keluarga itu saya ambil dari orang terdekatnya, yaitu mamanya. Pernah suatu hari saya ada di dalam kelas dan mungkin mamanya ini mungkin beliau kira saya tidak memperhatikan gerak-geriknya. Suatu hari saya sedang memeriksa ada temannya yang sudah selesai mengerjakan tugas, kemudian anak tersebut masih ada di tempat duduknya dan anak tersebut dijaga oleh orang tuanya. Ketika tugasnya belum selesai, mamanya memukul, dipukul, kemudian ditekan, kau harus menulis, pokoknya selesaikan ini, itu ibu akan periksa secepatnya. Kemudian tangannya ini secara tidak mungkin saya hanya lirik-lirik saja, tapi mamanya sudah pukul di kepala, pukul di ini. Saya mungkin pada saat itu saya belum menegur mamanya. Nanti setelah itu mungkin saya akan face to face dan menegur mamanya secara secara langsung, tidak berhadapan dengan anak tersebut. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi kan pada saat itu situasinya itu Ibu berada di dalam kelas ya. Iya. Nah, upaya Ibu ketika melihat hal seperti itu tuh bagaimana, Bu? Karena kan ini masih ranah di dalam kelas ya, masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ibu sebagai guru dan orang tua memperlakukan anaknya sekalipun itu anaknya ya, gitu ya. Tapi kan menurut Ibu itulah yang mempengaruhi perilaku dari anak ini gitu. Nah, pendekatan atau strategi yang sudah Ibu coba untuk mengelola perilaku dari anak ini seperti apa, Bu? Oke, pendekatan yang pernah saya lakukan yaitu saya membimbing langsung anak tersebut. Saya memanggil anak tersebut secara personal ya. Maksudnya saya dekati anak ini. Kemudian bukan cuma anaknya saya, tapi orang tuanya juga saya undang secara empat mata. Saya lakukan kayak bimbingan kepada mamanya, kemudian kepada anaknya juga. Bukan cuma anaknya juga yang saya bimbing, mamanya juga, karena saya sudah pernah lihat perilaku mama tersebut kepada anak ini. Jadi yang saya lakukan, anak tersebut saya undang secara personal atau secara langsung di dalam kelas.
tapi bukan diundang pada saat ada anak-anak atau ada teman-temannya di dalam kelas. Saya undang hanya saya dengan anak ini, kemudian ada mamanya juga, jadi saya bimbing, saya katakan sama orang tuanya, lain kali jangan seperti itu. Dan kepada anak ini mungkin saya akan membina, saya katakan kepada anak ini, kalau bisa kurangi jangan terlalu aktif ya, karena ibu lihat kamu sudah terlalu aktif, boleh duduk sebentar saya, cuman beberapa menit, saya sebentar lagi, nanti saya sebenarnya iming-imingi dengan hadiah ya, karena kan anak tersebut juga tidak bisa diatasi secara, walaupun sudah ada pendekatan antara saya dengan dia, tapi tetap tidak mempan. Jadi saya iming-imingi dengan hadiah, walaupun hadiah tersebut berupa nilai yang bagus, atau kan anak ini kan dari TK, jadi suka ada bintang atau hadiah, mungkin snack, mungkin itu yang saya lakukan untuk saat ini. Oke, dari upaya yang Ibu Tia lakukan, apakah menunjukkan gitu loh adanya perubahan dari diri anak ini atau tidak? Kalau perubahan yang saya lihat beberapa hari ini atau selama ini yang saya lihat itu ada, cuman tidak terlalu tidak maksimal dalam maksudnya perubahan tersebut tidak langsung dia berubah. Maksudnya dia berubah ada. Pada saat saya tegur, dia mungkin bisa diam, tapi setelah itu dia berulah lagi. Kemudian saya lakukan pendekatan secara pendekatan ini bukan hanya 1 kali, 2 kali, setiap hari saya lakukan, tetap seperti itu. Tapi ya ya seperti itu mungkin. Iya, jadi Jadi saya dapat simpulkan bahwa Ibu Tia sudah mengupayakan, tapi memang tidak maksimal. Dan selain itu juga perubahan yang ditunjukkan pun itu sedikit sekali ya, tidak ada perubahan yang lebih spesifik begitu terlihat. Nah sekarang Ibu Tia, langkah konkret apa yang akan Ibu Tia lakukan? Maksudnya Ibu Tia punya rencana tidak tindakan aksi berikutnya mungkin yang sedikit lebih levelnya lebih di atas lagi untuk menangani anak ini? Oke, mungkin saya akan merencanakan anak ini kan duduk bersama teman-temannya dalam satu kelompok. Jadi mungkin saya akan sendirikan. Anak tersebut saya akan ajak untuk duduk ke depan bersama saya, karena anak ini kan selalu mengganggu teman setelah pembelajaran. Jadi saya akan tempatkan anak tersebut tidak sama dengan teman-temannya, tapi dalam pembelajaran akan saya bagikan dalam bentuk kelompok juga. Tapi ini mungkin salah satu cara saya untuk membuat anak tersebut tidak terlalu hyperaktif di dalam kelas lah. Mungkin seperti itu. Iya, di sini kan anak ini yang hiperaktif tentunya membawa dampak ke orang lain ya, tentunya ke teman-temannya dan untuk Ibu Tia sendiri. Nah, Ibu Tia, upaya apa yang akan Ibu Tia lakukan untuk melibatkan pihak lain terkait bagaimana cara menangani atau menanggapi tentang perilaku dari anak ini? Oke, upaya yang saya lakukan, saya libatkan orang tuanya laki-laki. Ini kan ayah ya? Iya, ayah. Karena kalau mamanya percuma saja, karena mamanya juga sebagai faktor utama dalam membuat anak tersebut menjadi seperti itu. Saya libatkan ayahnya, kemudian saya diskusikan juga dengan rekan-rekan sejawat. Saya tanyakan kepada rekan-rekan yang lain bagaimana cara mengatasi ini. Kemudian teman-teman saya atau rekan-rekan saya memberikan solusi bagaimana kalau anak tersebut kita berikan pembimbingan khusus secara khusus, karena
hyperaktif ini sebenarnya bukan cuma di kelas 1, ada juga di kelas 2. Tapi kasusnya beda. Di kelas 2 memang ada hyperaktif, tapi dia tidak terlalu mengganggu temannya. Kalau yang di kelas saya ini memang hyperaktif sekali. Sudah super Iya, super jadi ya. jadi saya libatkan orang tuanya laki-laki, ayahnya ya. Kemudian saya libatkan mungkin ada rekan-rekan guru yang lain, bagaimana supaya bukan cuma saya berarti yang membimbing anak ini, mungkin ada guru-guru lain. Kemudian saya libatkan juga kepala sekolah. Saya akan kolaborasi dengan kepala sekolah, kira-kira program apa yang akan kita buat untuk menangani anak yang yang tergolong sebagai anak yang ABK kalau menurut saya. Iya, oke. Ya, jadi solusinya yang akan Ibu Tia ambil itu dengan melibatkan orang tua dari anak ini, teman-teman dan juga rekan sejawat Ibu, karena nantinya juga akan mempersiapkan anak ini naik ke jenjang berikutnya, ya Bu ya. Oke, apa harapan Ibu dari upaya yang sudah Ibu lakukan ini? Oke, harapannya tentu saja saya berharap anak tersebut bisa berubah, karena mungkin ini baru kelas 1 dan akan naik ke jenjang berikutnya. Saya berharap guru yang di kelas 2 juga akan bekerja sama-sama dengan saya untuk menangani. Jadi bukan pada saat kelas 1 saja saya tangani, di kelas 2 juga saya harus berkolaborasi dengan guru yang ada di jenjang berikutnya. Oke. Saya berharap. Iya. Oke, Ibu Tia, saya pun berharap hal yang sama. Semoga akan ada perubahan ya untuk anak tersebut, dan untuk Ibu Tia jangan patah semangat, tetap berusaha untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik. Oke, Ibu Tia, semoga saya bisa melihat langkah konkret ya atau progresnya dari apa yang sudah Ibu Tia rencanakan. Oke, Ibu Tia, bincang-bincang sore kita pada hari ini kita sudahi dulu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya, Ibu Tia. Oke. Assalamualaikum Ibu Tia. Assalamualaikum Ibu Tia. Iya, sekarang masih tetap semangat ya Ibu. Insya Allah semangat. Iya. Tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu mempraktekkan coaching ya bersama si coachingnya Ibu, dan sekarang kita sudah pada tahap pasca observasi, di mana ada beberapa poin penting yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Ya, pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi dalam melakukan coaching? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Tika. Bagaimana saya bisa menilai performa saya selama melakukan proses coaching? Oke, kalau menurut saya pribadi, dalam proses coaching tersebut saya berusaha untuk hadir seutuhnya di dalam proses coaching. Kemudian saya berusaha untuk menggali informasi dari si coaching, namun ada kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam diri saya, yaitu saya harus memberikan pertanyaan yang terbuka, di mana dalam memberikan pertanyaan ini saya masih dalam kesulitan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Oke, jadi Ibu merasa bahwa tadi Ibu sudah melakukan yang terbaik ya, sudah berusaha untuk hadir seutuhnya pada proses coaching, sudah berusaha untuk menggali informasi yang lebih dari si coach juga. Namun Ibu merasa masih perlu untuk mengembangkan kompetensi di mana Ibu harus bisa memberikan pertanyaan yang terbuka atau yang berbobot ya. Nah, mengapa Ibu menilai demikian? Oke, karena saya harus perlu belajar lagi dalam merancang suatu pertanyaan, karena dalam coaching ini tidak gampang untuk membuat suatu pertanyaan atau merancang pertanyaan yang membuat si coach ini bisa memberikan informasi-informasi. Oleh karena itu saya harus belajar lagi bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, sehingga proses coaching itu akan berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu ya Bu ya. Oke,
Ibu, saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oke, boleh. Oh iya, oke. Tadi saya sudah mengamati ya proses pelaksanaan coaching yang sudah Ibu laksanakan itu dari awal sampai akhir, itu saya menilai bahwa Ibu tuh sudah berusaha dengan maksimal ya. Ibu sudah memberikan pertanyaan pemantik yang bisa memacu si coach untuk menyampaikan pendapatnya. Namun memang saya agak setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa memang saya pun melihat Ibu masih sedikit kesulitan dalam memberikan pertanyaan gitu. Ibu masih terlihat masih kesulitan dalam merancang kata, mungkin itu menurut saya, Bu ya. Tapi betul. sepenuhnya itu saya lihat Ibu sudah bisa melakukan dengan baik. Ibu sudah bisa mencari informasi yang lebih jelas lagi dari si coach seperti itu, Bu. Saya lanjutkan pertanyaannya ya, Bu ya. Menurut Ibu bagaimana dengan pendapat saya ini? Saya setuju dengan pendapatnya yang pendapatnya dari Bu Tika. Saya setuju sekali, memang benar. Saya harus lebih meningkatkan lagi atau mengembangkan lagi dan perlu belajar lagi dalam hal coaching, apalagi dalam hal memberikan suatu pertanyaan. Saya harus merancang suatu pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang membuat si coach tersebut bisa menggali, bernalar kritis, atau maksudnya dia bisa memberikan suatu jawaban-jawaban atau solusi-solusi yang membuat proses coaching tersebut bisa hidup. Jadi saya perlu belajar lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuat si coach tersebut bisa bisa memberikan menyampaikan jawaban-jawaban yang menurut saya itu sudah tepat. Ya, jadi dari sini Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki. Nah, dari proses wawancara ini, Bu, kira-kira apa yang terbayang kepada Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang saya lakukan ke depannya yaitu saya harus lebih belajar lagi ya dalam hal coaching, karena dalam proses coaching itu dibutuhkan juga pikiran terbuka dalam hal bertanya, pikiran terbuka dalam hal menjawab. Jadi yang saya harapkan ke depannya itu saya bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang saya miliki, baik dalam merancang suatu pertanyaan, atau saya bisa melakukan coaching dengan baik. Yang kemudian yang saya harapkan juga kolaborasi dengan kepala sekolah, supaya nantinya jika saya menjadi pimpinan di dalam sekolah tersebut, saya bisa membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang bisa menggali informasi dari si coach dari guru-guru. Jadi seperti itu. Mohon maaf Ibu Tika. Ibu Tia. Sebagai penutup saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapat dari proses tanya jawab kita atau diskusi kita pada malam hari ini. Tentu saya dapat banyak hal ya, terutama dalam coaching. Saya bisa belajar bagaimana untuk bertanya, untuk berkomunikasi secara efektif, untuk sharing, bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, kemudian rasa nyaman antara si coach dengan si coach itu sendiri. Luar biasa Ibu Tia. Semoga apa yang Ibu Tia rencanakan itu bisa segera dapat dilakukan ya Ibu Tia. Terima kasih untuk waktunya Ibu Tia. Terima kasih.
Assalamualaikum Ibu Tika. Waalaikumsalam Ibu Amel. Apa kabar hari ini Ibu Tika? Alhamdulillah baik Bu. Ya Ibu Tika, apa fokus pembicaraan kita hari ini Ibu Tika? Pada hari ini mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Khususnya menghadapi siswa yang menurut saya menunjukkan ciri-ciri disleksia Bu. Seperti itu. Baik, jadi fokus kita hari ini ada salah seorang siswa yang menurut Ibu Tika menunjukkan ciri-ciri disleksia. Seperti itu Ibu Tika ya? Iya Bu. Ya, jadi Ibu Tika, apa hal yang Ibu Tika lihat kepada siswa ini sehingga menurut Ibu siswa ini menunjukkan atau memiliki ciri-ciri disleksia? Iya, jadi begini Bu, anak ini kenapa saya sampai mengatakan bahwa anak ini menunjukkan ciri-ciri disleksia, karena saya melihat fase perkembangan dari anak ini begitu. Dari jenjang kelas 1 sampai dengan hari ini dia duduk di kelas 4 itu dia masih belum bisa membaca dan menulis. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi kendala saya saat ini di dalam kelas, di mana saya harus membelajarkan anak sesuai dengan materi pada jenjang saat ini, tapi saya masih harus membelajarkan membaca dan menulis permulaan untuk siswa ini, seperti itu Bu. Ya berarti Ibu Tika melihatnya bahwa dalam fase perkembangan siswa ini dari kelas 1 sampai kelas 3 belum ada perkembangannya, jadi belum bisa membaca dan menulis. Iya. Nah, apakah ada upaya dari pihak guru di kelas 1 sampai 3 mengenai tahap membaca atau menulis siswa ini? Iya, tentu saja ada Bu. Dari kelas 1 ini saja anak ini sudah sering diberikan jam tambahan belajar. Di jenjang kelas 2 juga seperti itu sampai di jenjang kelas 3, dan sampai dengan saat ini pun dengan saya itu saya sering memberikan jam tambahan belajar juga kepada anak ini. Namun tidak ada menunjukkan tanda-tanda berkembang seperti itu. Belum ada perkembangan sama sekali di dalam diri anak ini, Bu. Oh, jadi memang belum ada perkembangan ya. Jadi siswa ini sama sekali sampai kelas 4 ini belum bisa membaca satu kata pun. Tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Jangankan membaca, Bu. Huruf saja itu kadang dia masih sering lupa. Dia kadang masih sering terbalik membedakan antara huruf B dan D. Huruf V kadang dia masih sangat lupa, apalagi huruf-huruf yang di bagian-bagian pertengahan itu kayak huruf P, Q gitu. Dia masih sering bingung begitu. Jadi siswa ini masih sering bingung ya Ibu Tika ya. Apakah hal ini pernah dibicarakan dengan orang tuanya? Tentu saja. Jadi anak ini menurut informasi dari jenjang sebelumnya bahwa sudah orang tuanya mengetahui keadaan anak ini, tapi mungkin memang orang tua ini tidak tahu bahwa anaknya ini menunjukkan ciri-ciri disleksia ini. Mereka hanya tahu bahwa anak ini lambat begitu, tapi mereka tidak mengetahui secara spesifik tentang permasalahan ataupun apa yang menjadi kendala dalam diri anak ini, sehingga tidak ada perkembangan seperti itu Bu, tidak ada perkembangan. Tapi soal upaya itu sudah diupayakan oleh guru-guru yang ada di jenjang sebelumnya dan bahkan untuk saya sendiri saat ini. Iya, jadi orang tua sudah tahu sebenarnya orang tua sudah tahu yang mana anak ini lambat dalam membaca, tapi untuk mengklaim bahwa dia punya sebuah sindrom atau apa itu mungkin yang belum terpikirkan oleh orang tuanya. Apakah sudah ada upaya dari pihak orang tua mengenai anak ini? Tentu saja Bu, kalau saya melihat bahwa orang tua dari anak ini itu sangat mendukung proses belajarnya. Hal ini dibuktikan dengan ketika saya memberikan penugasan, itu pasti orang tuanya akan membantu anak ini menyelesaikan tugas di rumah. Jadi menurut saya orang tua itu punya dukungan atau punya support kepada anak ini. Hanya saja mungkin saya mengklaimnya bahwa orang tua ini hanya menganggap bahwa anak ini hanya terlambat membaca, keterlambatan dalam proses menerima materi saja, mungkin karena dia tidak mau belajar lagi atau seperti apa. Tapi kalau saya melihat dari upaya yang sudah diberikan oleh guru-guru sebelumnya dan saya pun sudah mengupayakan, anak ini sudah menunjukkan ciri-ciri disleksia tadi Bu, seperti itu. Baik, dan Ibu Tika sendiri ada upaya spesifik tidak untuk anak ini? Upayanya ada sampai dengan hari ini, di mana saya sering memberikan jam tambahan belajar membaca kepada anak ini. Setiap jam pulang sekolah, saya memberikan jam tambahan belajar membaca. Itu saya sampai menyediakan alfabet,
untuk kelas 1, belajar mengeja juga itu saya siapkan buku-bukunya di kelas. Nantinya itu setiap jam pulang sekolah saya akan memberikan jam tambahan, dan tidak hanya jam pulang sekolah, biasanya ketika proses belajar gitu kan, karena anak seperti ini kan kemampuan membaca saja tidak bisa gitu kan, tidak mungkin saya memaksakan dia mengikuti materi yang ada. Jadi ketika teman-temannya yang lain fokus mengerjakan tugas, maka anak ini akan saya ajak ke depan untuk duduk di samping saya dan saya ajarkan membaca. Ya. Baik, dari upaya Ibu Tika ini, menurut Ibu Tika ada tidak perkembangan dari siswa ini? Kalau perkembangan untuk saat ini, alhamdulillahnya dia sudah bisa membaca 2 suku kata, begitu kayak 4 suku kata ya. Jadi mengeja antara dua suku kata dan 2 suku kata begitu. Itu bisa, cuman memang untuk huruf ini dia masih sering lupa, begitu. Kadang kalau saat membaca dia akan tanya lagi, "Ibu ini B atau D?" begitu. Dia masih sering tertukar antara B dan D begitu. Apakah ada pendekatan lain yang mungkin menurut Ibu Tika lebih mampu membuat anak ini bisa lebih berkembang? Untuk saat ini pendekatan ya, karena namanya saya dibatasi oleh ruang lingkup kerja, dia dengan saya juga kan ada batas waktunya. Jadi semata-mata yang dapat saya lakukan sebagai guru pada saat ini, ya saya hanya bisa memberikan jam tambahan belajar tadi. Saya hanya bisa memberikan pendekatan secara individual kepada anak ini. Karena menurut saya sebagai guru ini yang dapat saya lakukan seperti itu. Baik, Ibu Tika. Jadi menurut Ibu Tika, siapa yang bisa membantu Ibu Tika, atau Ibu Tika akan melibatkan siapa supaya proses perkembangan anak ini lebih maksimal? Melibatkan yang tentunya pasti orang tuanya ya, karena saya hanya ingin begitu ya, orang tuanya tuh bisa mencarikan pengobatan begitu, atau mungkin bisa membawa dia ke psikolog atau yang ahlinya gitu, yang memang menangani permasalahan-permasalahan yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Saya pun sudah mengulik informasi ya terkait anak ini, di mana ternyata anak ini itu yang menyebabkan dia seperti itu adalah faktor keturunan. Iya, karena setelah saya cari tahu begitu kan, banyak guru-guru yang menceritakan ke saya, rekan-rekan guru menceritakan ke saya, sebelum dia di sini juga ada kakaknya, dan kakaknya pun begitu, permasalahan yang sama, sampai lulus kelas 6 itu tidak bisa membaca dan menulis begitu. Dan saya sempat bertanya ke guru, apakah tidak pernah diupayakan begitu. Terus teman-teman guru bilang semuanya sudah diupayakan, sudah diberikan jam tambahan, bahkan alhamdulillahnya orang tuanya ini sangat mensupport, Bu. Dia rela membayar guru untuk memberikan les kepada anak ini agar anak-anaknya ini bisa membaca begitu. Tapi kan kembali lagi ke kemampuan dari anak itu sendiri, karena kita kan sudah mengupayakan. Untuk saya pribadi itu saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mengharapkan untuk dibayar, karena memang sudah menjadi tugas dan kewajiban saya untuk mengajar selama dia masih duduk di jenjang kelas 4 dan di kelas saya, berarti dia sepenuhnya tanggung jawab saya untuk membelajarkan dia. Tapi ya itu tadi kendalanya, Bu, sudah diupayakan tapi memang ada, kalau saya lihat perubahan itu ada, tapi berjalan dengan lambat. Bahkan bisa disampaikan bahwa kalau orang yang hanya melihat sekilas melihat bahwa tidak ada perubahan gitu. Tapi kalau saya lihat, karena saya yang sering berhadapan dengan dia, jadi saya lihat bahwa ada perubahan sedikit demi sedikit, tapi memang membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi saya melihat bahwa Ibu Tika ini sudah ada upaya, dan upaya ini saya lihat juga secara terus menerus ya, dan juga sudah kerjasama dengan orang tua. Nah, sangat baik ya Ibu Tika, saya dengar tadi upaya dari Ibu Tika, dan semoga juga ke depan pihak sekolah juga akan membantu upaya dari Ibu Tika ini. Nah, Ibu Tika, mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Mungkin ada selanjutnya kita akan bicara lagi di lain kesempatan, Ibu Tika ya. Oke, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Tika. Iya, terima kasih kembali. Demikianlah observasi coaching yang sudah kami lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.